Udah, langsung bahas ya. Ada yang nomor satu udah belum? Apa jawabannya? Di chat ya. B. Ini B. 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 Oke. B semua ya. Kita lihat. Nah, jadi di soalnya kan menyebutkan perayaan kelulusan. Perayaan kelulusan merupakan salah satu apresiasi untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Nah, beberapa universitas menyelenggarakan perayaan kampus untuk memeriahkan perayaan tersebut. Pada tahun 2019, pandemi coronavirus mulai menyebar yang berpotensi menghalangi acara perayaan kelulusan. Nah, beberapa universitas membuat kebijakan jika pandemi coronavirus menyebar, maka perayaan kelulusan dilaksanakan secara online. Nah, sehingga mahasiswa dan sarjana tetap dapat melaksanakan perayaan kelulusan. Nah, kesimpulannya yang mana? Ini kita pakai hubungan silogisme ya, teman-teman. Kan ini ada jika, makanya kan. Jika pandemi coronavirus, berarti ini P. Jika P, maka Q. Maka kelulusan akan dilaksanakan secara online. Nah, di sininya apa? Pandemi corona menyebar. Artinya P-nya terjadi kan? Berarti kesimpulannya adalah Q. Artinya ini tetap P maka Q. Atau ini bisa kita tulis juga kayak Q sama dengan lingkaran Q, lingkaran P. Atau lingkaran P atau Q. Terus bisa juga ditulis Q dan P. Jawabannya adalah tadi itu teman-teman pada jawab B ya. Yang B atau yang A dulu deh. Mahasiswa dan sarjana tidak diwajibkan mengikuti perayaan kelulusan. Ini enggak ya. Enggak berkaitan sama sekali sama kesimpulan kita. Yang pasti benar. Terus yang B, pandemi coronavirus menyebar dan perayaan kelulusan. Ini ini sebenarnya kalau secara logika benar teman. Cuman kalau sesuai silogisme dia enggak. Soalnya ini kan pandemi coronavirus menyebar. Artinya ini P dan Q kan. Itu tuh teman-teman kayak nulis Q maka P. Sedangkan kalau pakai dan itu bolehnya cuman Q dan P, nggak bisa P dan Q. Ya benar. Jadi jawabannya yang C. Pandemi coronavirus tidak menyebar. Ini ingkaran P atau Q. Perayaan kelulusan dilaksanakan secara online. Gitu. Aman-aman. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak aku lanjut. Aman. Oke. Lanjut ya. Dokter paru-paru A menyatakan bahwa zat pada rokok yang menyebabkan kecanduan adalah nikotin. Hal inilah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berhenti merokok. Nah, kata dokter B, terapi untuk membuat seseorang berhenti merokok adalah memakan permen karet dengan kandungan nikotin yang dikurangi secara bertahap. Nah, data dari BNN menunjukkan bahwa hanya 3 dari 10 orang yang berhasil berhenti merokok setelah melewati masa rehabilitasi selama 2 tahun. Nah, berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Gimana? D, D. Sepertinya D. D, D, D. Ada yang lain nggak, teman?
Dede, dede, dede. Oke, langsung bahas ya. Sial, setelah rehabilitasi. Sebenarnya, ini kan kita cari dulu ya, yang relevan sama sama pernyataan yang dokter yang mana gitu. Yang A atau yang B gitu. Terus, ini kan tentang orang yang berhasil merokok, berhenti merokok selama di hanya 3 dari 10 yang berhasil berhenti merokok gitu. Poinnya itu, artinya ini sedikit banget kan yang berhenti merokok. Itu nyambung sama kesimpulan yang dokter A. Jadi itu bisa ke dokter A. Terus yang ke dokter B, kata dokter B itu kan terapi, salah satu terapinya tuh adalah dengan memakan permen karet. Nah, apakah di data menyebutkan tentang si permen karet ini? Kan enggak ya. Artinya dia nggak relevan sama yang B. Oh, ada yang jawab lagi. A mungkin. Nah, berarti jawabannya antara tiga ini kan. B sama A. Nah, terus kita lihat. Oh, yang salah ya. Karena ini dia berkaitan dengan sulit berhenti merokok. Terus, apakah dia memperlemah pernyataan dokter paru-paru A? Tidak. Kan disebutkan ini dari tiga. 3 dari 10-nya tuh berhenti merokok gitu. Artinya jarang banget yang berhenti merokok cuma 3 dari 10. Kalau misalnya perbandingan orangnya 7 dari 10, 10 orang yang berhasil berhenti merokok, artinya itu memperlemah dokter A gitu. Tapi kan di sini dia tuh cuma 3 dari 10. Artinya ini nggak memperlemah pernyataan dokter paru-paru A. Nah, terus kenapa dia memperkuat? Kenapa dia nggak yang gitu jawabannya? Kenapa nggak relevan? Tapi dia justru memperkuat. Karena masih berkaitan, Kak. Sorry, sorry. Aku pental tadi teman-teman. Hmm, hmm. Bentar ya. Nah, kenapa dia memperkuat? Karena ini kan datanya dari Badan Narkotika Nasional. Artinya si badan ini dia meneliti tentang penyebab si nikotin kan, narkotikanya gitu. Dan ternyata dari datanya orang-orang tuh pada sulit berhenti merokok gitu karena setelah diteliti nikotin ada kandungan nikotinnya gitu. Gitu. Jawabannya yang A. Masih berkaitan dokter menyebutkan kalau perokok itu susah berhenti merokok kemudian betul benar-benar benar Risa, mantap mantap. Oke, ada yang mau ditanya dulu gak? Aman. Oke oke, lanjut ya. Kadar lemak yang berlebihan dalam tubuh menyebabkan seseorang menderita penyakit obesitas. Nah, upaya untuk menurunkan potensi ini adalah dengan olahraga teratur.
olahraga teratur tidak hanya bermanfaat untuk mencegah obesitas, namun juga bermanfaat untuk menjaga stamina tubuh. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? C, 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 C. Walah, ada. Kunci ya. C. Nah, yang A, olahraga dapat meningkatkan jumlah lemak. Ini nggak dibahas ya. Terus, orang yang sering berolahraga akan mudah terserang. Ini nggak dibahas juga. Terus, resiko penyakit obesitas akan menurun jika rutin berolahraga. Ini bisa. Terus, penyakit obesitas disebabkan oleh kadar lemak dalam tubuh. Ini nggak dibahas juga. Terus, makanan-makanan berminyak dapat meningkatkan. Ini juga nggak dibahas. Jadi, jawaban yang paling benar adalah yang C. Betul, betul. Good job, guys. Langsung lanjut ya. Yang keempat, buah apel dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, sehingga buah apel dipercaya untuk mencegah kanker dengan melawan radikal bebas yang menyerang tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan pada buah apel lebih tinggi dibandingkan buah mangga dan anggur. Nah, simpulan yang paling didukung adalah mana nih? B? Bisa, bisa. Ada yang lain nggak? Atau B juga yang lain? D. D, 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 D. Bukan B. Kelapa. Jangan takut bener. Bisa aja B bener loh. D, D, D. Ada yang lain nggak? Ada yang A atau C? E? Bingung. Udah B for bingung. Oke, aku bahas ya. Simpulannya. Yang A. Harga buah apel lebih mahal dibandingkan buah. Ini nggak dibahas ya. Terus yang B disarankan untuk konsumsi buah apel, mangga, dan anggur. Ini bisa jadi karena ini kan katanya si ketiga buah ini memiliki kandungan antioksidan ya, yang dapat melawan radikal bebas. Jadi itu bisa. Nah, terus banyak penderita kanker yang menjadikan buah apel sebagai sumber pengobatan. Ini belum tentu, hmm, karena nggak disebutkan juga kan datanya. Terus yang D, banyak produk kesehatan yang menggunakan apel sebagai bahan dasar produknya. Apakah ini disebutkan dalam soal? Enggak ya. Meskipun kan katanya ini radikal bebas. Dia melawan radikal bebas. Tapi dia nggak nyebutin bahwa karena manfaat itu dia dijadiin produk kesehatan gitu. Makanya dia nggak sesuai gitu. Nah, semakin banyak konsumsi buah apel ini nggak dibahas juga. Jadi jawabannya yang B. Iya, betul betul. Ada yang mau ditanya dulu gak? Aman aman. Aman. Oke. Yang lima. Sebagian pekerja perusahaan X merupakan pegawai tetap dan semua pegawai tetap mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan keluarga kecuali Bapak A. Simpulan dari pernyataan di atas adalah A 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 A. Oke. Ada yang nembak yang lain nggak? Halo. Oke, oke. Ah, semua nih. Oke. Yakin, boleh. Awas ya. Anggaplah ini adalah kotak pegawai. Pegawai
Ya semua pegawai gitu. Terus ini adalah pegawai tetap. Pegawai tetap. Oh, ada yang jawab yang D. Bisa, bisa. Nah, terus disebutkan bahwa semua pegawai tetap mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan keluarga kecuali Bapak. Jadi semua yang di pegawai tetap ini dia dapat tunjangan, tunjangan dan ya asuransi kesehatan dan tunjangan kecuali Bapak A. Nah, Bapak A letaknya apakah di sini ataukah di sini? Di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Di luar, 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 di luar, luar, luar tapi tetap masuk semesta. Bisa. Jawabannya adalah enggak. Ini di dalam ya, di dalam lingkaran. Karena kan tadi katanya semua pegawai tetap mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan keluarga kecuali Bapak A. Kecuali Bapak A. Artinya si Bapak A kan tetap masuk dalam kategori pegawai tetap gitu. Cuman dia nggak dapat aja asuransi kesehatan dan tunjangannya. Ya, benar-benar Sabrina bisa juga. Farhan. Jadi jawabannya yang D. Bapak A pegawai tetap namun tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Kalau misalnya si A-nya di luar itu dia tuh kayak apa ya? Dia tuh nggak dalam ini teman-teman. Kan ini satu line ya, satu line. Iya benar. Semua pegawai tetap mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan keluarga, koma kecuali Bapak A. Artinya si Bapak A tuh dengan tanda koma ini, si Bapak A tuh masuk ke dalam pegawai tetap. Tapi kalau misalnya ini tandanya titik, terus di sini katanya semua pegawai tetap mendapatkan asuransi kesehatan dan tunjangan keluarga. Titik. Terus katanya Bapak A tidak mendapatkan tunjangan. Nah, berarti itu si Bapak A tuh ada di luar. Tapi kan ini dia masih dalam satu kalimat yang sama ya. Dia dipisahin sama tanda koma. Artinya si Bapak A ini masuk ke pegawai tetap. Gitu. Iya bener ngeco. Oke, lanjut ya. Negara A merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Pakar politik menyebutkan bahwa kampanye bernuansa agama merupakan salah satu strategi yang ampuh dalam memperoleh suara masyarakat. Nah, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah? Apa nih? Dari yang satu deh, calon presiden harus beragama Islam, memperlemah atau tidak memperlemah? TM, TM, TM. Benar, tidak memperlemah. Artinya karena ada agama Islamnya, eh, bernuansa agama tuh jadi strategi yang ampuh gitu. Nah, terus yang calon presiden minimal tingkat pendidikan sarjana, memperlemah atau tidak memperlemah? Memperlemah, memperlemah, memperlemah. Ya, betul. Nah, ini kan ternyata ada faktor lain gitu daripada agama doang. Makanya dia memperlemah. Terus yang C, kok yang C sih? Yang ketiga, tidak semua masyarakat di negara A beragama Muslim. Ini TM atau M? M. Iya, jawabannya adalah yang TM. Kenapa TM? Karena kan tadi itu disebutkan eh ini bernuansa agama maka jadi salah satu strategi yang ampuh ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya pemerintahnya agamanya Islam nih, terus
si masyarakatnya tuh ternyata banyak juga yang gak muslim, tapi dia kampanyenya dengan menekankan si Islamnya itu. Apakah dia eh, jadi strategi yang ampuh gitu? Kan nggak juga. Gitu. Makanya dia tidak memperlemah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang ngecoh teman-teman deh. Yang empat, mayoritas masyarakat negara A memiliki pendidikan yang tinggi. Ini TM atau M? Hasbi udah udah itu, keren keren. M. Ya. Eh, kenapa ganti jawaban? Udah bener tau asli. Enggak sih, bener. Mm, 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 mm. Wait, wait, wait. Oh, sorry, sorry. Eh, yang tadi itu dia memperlemah ya. Maaf, maaf. Karena aku bilangnya tadi karena dia banyak masyarakat yang tidak beragama Muslim, artinya ini nggak jadi strategi yang ampuh ya. Artinya dia memperlemah si pernyataannya. Sorry, sorry. Ini M ya. Terus eh yang ini mayoritas masyarakat negara memiliki pendidikan yang tinggi. Tadi sama kayak yang kedua. Artinya ada faktor lain, benar teman-teman. Memperlemah. Terus donasi saat kejadian ini M atau TM? M. Jawabannya yang T. Artinya kan donasi itu kan bernuansa agama ya. Artinya dia memperkuat gitu. Nah, ada yang mau ditanya dulu gak, teman-teman? Sorry ya, sorry ya. Iya gitu. Bingung kenapa tuh? Kalian pasti banyak kecoh di ininya sih, di kata-katanya. Iya bener. Dan ini gak sih? Aku sampai akhir UTBK pun tryout. Aku kalau misalnya ada yang memperlemah tidak memperlemah, biasanya aku lewat dulu teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita salah satu aja gitu, kayak misalnya ini gini, ini langsung nol nilainya gitu, langsung ya udah salah. Logikanya kebal. Gimana tuh? Kayak gitu, oke. Next. Aman gak nih? Aman gak nih? Ya udah. Ayo ya. Tujuh. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Semua orang dermawan pandai bersyukur. Terus semua orang dermawan pasti kaya raya. Semua orang kaya memiliki mobil dan rumah mewah. Simpulan dari ketiga pernyataan di atas adalah jika tidak memiliki mobil dan rumah mewah, maka orang tersebut bukan orang yang pandai bersyukur. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas tersebut? Ini benar gak kesimpulannya? D, C, C, C. Coba pakai hubungan silogisme deh, teman-teman. A, C, A. Nah, oke. A. Beragam ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Wait. Hmm, aman. Nah, pakai silogisme, kan ini hanya orang dermawan yang pandai bersyukur. Hmm, ini tuh yang P adalah yang ini.
Ini yang Ki. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya orang bersyukur, eh dia tuh termasuk orang yang dermawan gitu. Gimana ya? Jadi kalau misalnya dalam kotak ini dermawan, dermawan ini bersyukur. Nah, orang bersyukur ini kan eh orang dermawan ini kan masuk ke dalam kategori bersyukur ya. Artinya kalau misalnya D, maka B. Ya harusnya gitu sih. Wait, wait. Hanya orang dermawan yang pandai bersyukur. Sorry, sorry. Ini kebalik. Dermawan yang pandai bersyukur. Hanya orang dermawan yang pandai bersyukur. Artinya, selain orang dermawan ini, nggak ada lagi yang pandai bersyukur. Nah, tapi orang yang dermawan nggak belum tentu bersyukur kan. Makanya ini P, ini Ki. Soalnya yang bersyukur belum tentu dermawan, yang dermawan pasti bersyukur. Kalau kata soal ini ya, artinya ini P maka Ki. Terus ini semua orang dermawan pasti kaya raya. Ki maka R. Terus ini semua orang kaya memiliki mobil dan rumah mewah. R maka S. Sepulanya adalah P maka S. Atau ingkaran S maka ingkaran P. Atau ingkaran P atau S. Atau S dan P. Nah, yang ini yang mana? Jika tidak memiliki mobil dan rumah mewah, maka orang tersebut pandai bersyukur. Oh, bukan yang pandai bersyukur, sorry. Dia, hmm, ingkaran Ki, ingkaran P. Jadinya dia benar. Gitu. Betul, Sabrina. Sabrina atau Filza dipanggilnya? Filza. Benar-benar. Pasrah aja nih kalau salah. Parah banget. Soalnya emang ngecoh teman-teman. Kayak aman nggak? Mudeng, Kak. Aman nggak? Ya, eh, kalau soal PO tuh teman-teman harus harus ngerti banget silogisme sih. Soalnya dia kuncinya gitu. Soalnya kan kadang bisa jadi kayak yang tadi gitu. Mana sih? Yang kayak yang B ini. Dia kan sebenarnya secara logika benar ya. Tapi kan yang C juga benar gitu kalau secara silogisme. Dan ternyata setelah dibuktikan dengan silogisme, jawabannya yang C. Intinya kalau PU tuh teman-teman harus mengacu silogismenya. Ah, logika kadang benar, tapi yang lebih pasti tuh harus pakai silogisme. Iya benar, kadang aman, kadang diaman-amankan. Oke, lanjut ya. Jika sudah siap panen, kulit buah mangga berwarna hijau tua mengeluarkan aroma wangi dan dapat jatuh sendiri dari pohonnya. Hal ini membuat harga buah mangga semakin mahal. Nah, jika buah mangga masih berwarna hijau muda dan tidak mengeluarkan aroma, maka kesimpulannya adalah apa nih? B. 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 Ya, benar. Gampang ya ini mah. Ini P, maka Ki. Terus ini ingkaran Ki. Artinya dia kesimpulannya adalah tidak P, ingkaran P. Buah mangga belum siap panen. Ini P-nya. Sorry. 9. Buah salak mengandung vitamin A, B, dan C. Hal ini membuat buah salak memiliki segudang manfaat. Namun, buah salak juga mengandung karbohidrat yang tinggi sebagai sumber gula. Oleh karena itu, penderita diabetes tidak disarankan mengonsumsi buah salak secara berlebihan. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Yang pasti ditolak sama ininya nih. Pasti di pasti apa sih berbalikan gitu. Apa?
B, 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 B. Hmm. B, 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 B. Bisa jadi A, A, ada gak? A, B. Tanda tanya. A. Oke. A, D, B. Jawab ya. Hmm. Ini yang A. Penderita diabetes dilarang mengonsumsi buah salak. Hmm. Ini bisa jadi salah. Ya, dia bisa bisa aja salah. Terus kandungan karbohidrat buah salak menyebabkan diabetes. Ini juga bisa aja. Terus konsumsi buah salak berlebihan dapat meningkatkan kadar gula. Ini benar ya? Dia didukung. Dia didukung artinya ini bukan jawaban yang benar. Karena kan kita nyari yang salah gitu. Terus buah salak banyak dikonsumsi karena mengandung ini nggak disebutkan. Hmm, mengandung gula tinggi penderita tetap. Ini juga benar ya. Artinya ini juga salah. Nah, jawabannya antara yang B atau yang A. Nah, yang B, kandungan karbohidrat buah salak menyebabkan diabetes. Apakah di soal ini didukung ya? Ini dia mendukung si teksnya. Kenapa? Karena kan katanya buah salak tuh mengandung karbohidrat yang tinggi sebagai sumber gula tuh. Jelas-jelas sumber gula. Artinya kalau misalnya gulanya banyak dia meningkatkan diabetes lah, menyebabkan diabetes. Jadi ini bisa jadi benar gitu. Lebih ke ya lebih ke bisa benar. Saya ini salah. Jawabannya yang A. Nah, penderita diabetes dilarang mengonsumsi buah salak. Ini secara logika juga udah salah gitu. Kayak cuman karena dia mengandung karbohidrat yang tinggi dan dia jadi sumber gula gitu, belum tentu dia dilarang gitu penderita diabetes buat konsumsi buah ini gitu. Benar-benar karbohidrat mengandung glukosa. Benar ya teman-teman, good job, good job. A. 10. Terdapat 5 siswa yang sedang mengantre membeli buku. Siswa tersebut adalah A, B, C, dan D. Dan E. Siswa A berada di depan B, namun di belakang C. Siswa D berada di belakang E, namun di depan C. Maka siapakah yang berada di urutan antrian terakhir? Apa nih? B, 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 B. Set, set. Ini anggaplah toko buku ya. B, E, B, C, A, B. Oke, mantap. Bismillah. Oke, dikunci ya. Jawabannya yang B. Nah, kita lihat. Siswa A berada di depan B, A di depan B, namun di belakang C. Siswa D berada di belakang E, D berada di belakang E, namun di depan C. Artinya si D ini di sini kan, ini E. Nah, yang paling belakang adalah yang B. Benar, benar. Good job, good job. B for betul. Nomor 11. Konsumsi makanan yang seimbang akan menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Salah satu jenis makanan yang harus ada dalam makanan seimbang adalah sayuran. Namun, banyak anak tidak menyukai sayuran karena rasanya yang kurang enak. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah pernyataan tersebut? Apa nih? Jing jing. Apa nih? Apa nih? Apa nih?
D, 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 D kah? D kah? Oke. Ada yang lain? Nggak ada. Oke. Yang D. Yang A, daging lebih digemari anak dibanding sayuran. Ini enggak ya. Dia memperkuat pernyataannya justru. Kan anak-anak tidak menyukai sayuran gitu. Pernyataannya adalah yang ini. Ya, sorry, sorry. Hmm, ini salah berarti. Terus yang B, sebaiknya sayuran dikonsumsi oleh ini nggak dibahas ya. Terus memasak memasak sayuran akan menghilangkan kandungan gizi. Ini juga nggak dibahas. Terus yang D, mayoritas restoran menyediakan menu sayuran yang disukai anak. Ini bisa. Terus vitamin dapat menjadi pengganti sayuran dalam menjaga kesehatan. Ini nggak dibahas. Jadi jawabannya yang D. Ya, dan dia bertentangan dengan teks juga. Katanya sayuran disukai anak-anak. Jelas ya. Yang 12. Pada saat sebelum pandemi COVID, jumlah pembaca buku di kalangan remaja cenderung tinggi. Nah, namun setelah pandemi COVID, jumlah pembaca buku di kalangan remaja menurun secara signifikan. Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Apa nih? Sepertinya eh. Kok kalian bisa langsung tebak sih? Eh. Filza, mau jelasin nggak Filza? Belum pernah jawab nih. Kalau jelasin kayaknya sinyalnya putus-putus deh, Kak. Aman kok, aman. Oh, aman. Ya, Soalnya ini kan jumlah pembaca buku di kalangan remaja menurun secara signifikan semenjak COVID-19. Nah, itu kan yang paling paling mungkin itu kan karena ya menurut aku aja sih yang paling mungkin itu karena orang-orang para remaja itu udah beralih ke buku digital gitu. Itu oke. kenapa Terima kasih uh, Filza. ya, oke. Sorry, kirain udah beres. Ya, tapi bener ya Filza. Kan pandemi COVID tuh semuanya serba digital ya. Nah, makanya eh ya jawaban yang paling benar adalah yang karena para remaja cenderung memilih buku digital sebagai bahan bacaannya. Mantap, good job Filza. Good job. Dadah. Good job semuanya. Oh ya, panggilannya Sabrina Kak, bukan Filza. Oh, oke. Good job Sabrina. Mahasiswa A mengatakan bahwa rekannya yang tinggal di asrama lebih rajin dan disiplin dibandingkan rekannya yang tinggal bersama orang tua mereka. Terus mahasiswa B mengatakan rekannya yang tinggal di asrama cenderung memiliki hutang lebih banyak dibandingkan yang tinggal bersama orang tua mereka. Nah, datanya, hmm, Universitas X menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa dropout tinggal di asrama. Maka, pernyataan yang paling tepat mengenai data tersebut adalah apa nih? Memperlemah A, C, C, C. Ada yang lain? C. Oke, ada yang A, ada yang C. Nah, artinya dia cukup berkaitan dengan si yang A ya, kalau kata kalian. Oke. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, datanya adalah mayoritas yang drop out itu tinggal di asrama.
Hmm. Ini sebenarnya bisa dua-duanya. Bisa yang A sama B. Cuman kalau secara logika, kan ini di datanya nggak disebutin ya. Dia tuh para mahasiswanya tuh drop out karena apa gitu. Kalau misalnya ini disebutin aja, menunjukkan mahasiswa drop out tinggal di asrama karena misalnya karena biaya. Nah, ini artinya dia memperkuat pernyataan yang B. Tapi kan di sini nggak ada ya. Nah, masalah biaya-biaya yang tuh nggak ada, makanya dia nggak berkaitan sama yang B. Terus yang A, rekannya yang tinggal di asrama lebih rajin dan disiplin. Hmm, bisa aja, cuman ini kan dia nggak disebutin gitu. Drop outnya tuh karena apa gitu. Bisa aja, meskipun dia rajin dan disiplin, dia di drop outnya tuh ya bisa jadi karena biaya, bisa jadi karena apa. Nggak melulu ternyata yang di drop out itu dia nggak rajin dan disiplin gitu. Dia nggak disebutin di sini kan di datanya. Artinya ini juga sebenarnya dia nggak berkaitan sama pernyataan yang A. Jadi jawabannya yang E. Karena orang yang mahasiswa tuh orang yang mahasiswa yang drop out tuh bisa jadi kemungkinan itu bukan cuman karena hutang dan bisa jadi karena dia nggak rajin dan disiplin gitu. Bisa jadi ada faktor-faktor lain. Ya benar yang E. Oke, aman ya. 14. Penebangan pohon liar dapat meningkatkan potensi tanah longsor ketika musim hujan. Pemerintah membuat kebijakan Undang-Undang Nomor sekian tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya pencegahan proses penebangan pohon secara liar. Nah, bencana longsor saat musim hujan berkurang ketika penebangan pohon liar dapat diatasi. Nah, berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang pasti benar? Apa nih? Betul, betul. Jangan takut, guys. Emang lagi belajar. Jangan takut benar juga. C, 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 C. Oke, kunci ya. Yang A, resiko longsor dapat berkurang. Hmm, jika penambangan pohon dilakukan secara berkala. Ini nggak disebutin ya. Ya, nggak disebutin. Terus yang B, diperbolehkan penebangan pohon pada hutan yang memiliki jumlah pohon yang sangat banyak. Ini juga bisa jadi salah dan dia nggak disebutkan di soalnya gitu. Terus yang C, pencegahan penebangan pohon secara liar dapat meminimalisir kemungkinan bencana longsor pada musim hujan. Ini bisa. Terus Undang-Undang Nomor 8 hanya ditetapkan pada hutan yang mengalami penebangan pohon secara liar. Ini nggak disebutin ya. Terus yang penerapan undang-undang merupakan cara paling efektif untuk mencegah penebangan pohon. Ini nggak nggak disebutin. Terus kalau misalnya ada kata cara paling efektif, harusnya ada indikatornya gitu. Dia tuh efektif karena apa dan biasanya disebutin di pernyataannya. Tapi kan nggak disebutin. Artinya jawabannya yang C. Good job guys. Syarat mendaftar CPNS adalah memiliki gelar minimal sarjana. Sedangkan syarat menjadi ASN adalah sarjana dari sekolah kedinasan. eh ya, Dani merupakan sarjana dari salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia dan mendaftar sebagai ASN. Simpulan dari teks di atas adalah Dani diterima sebagai PNS. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas pernyataan tersebut? Alhamdulillah kita gak salah. Bismillah C. C. D. C. C. Ada yang jawab D, ada yang jawab C. C. C.
Oke, bahas ya. Nah, tadi. Dani merupakan sarjana dari Universitas Negeri dan mendaftar sebagai ASN. Nah, syarat menjadi ASN tuh tadi apa? Sarjana dari sekolah kedinasan. Nah, tapi dia nggak disebutin nih. Dia dari sekolah kedinasan. Dia disebutkannya dari universitas di Indonesia. Terus kesimpulannya katanya Dani bakalan diterima jadi PS. Yang pertama, dia kan daftarnya ASN. Di kesimpulannya dia PNS gitu. Dari sini dia udah ngaco kan. Terus yang kedua, dia bakalan diterima sebagai PNS. Padahal di sini sebenarnya di di syaratnya dia tidak memenuhi gitu. Dia harus dari sekolah kedinasan buat jadi ASN. Artinya ini yang C. Nah, kenapa simpulan ini tetap pasti salah gitu? Bukan bukan yang tidak relevan karena eh nih, ASN itu teman-teman, kalau teman-teman googling ya, ASN itu bagian dari PNS. ASN, iya, ASN itu termasuk dari PNS. Jadi ini sebenarnya sebenarnya maksud dari PNS ini, kalau misalnya dia diterima ASN, dia juga sebenarnya PNS. Jadi dia tetap relevan gitu. Aduh, aduh. Emang gitu banget sih kalau boleh jujur. Jadi dia pasti salah ya. Hmm. Hmm. Pura-pura gak tahu. Penalaran tidak. Oke, oke. Mau istirahat dulu apa mau langsung lanjut lagi nih? Pantas sulit buat 1.000. Lanjut, lanjut. Kak hilang otak. Masa tiba-tiba? Iya, cuman ya tadi ya teman-teman ASN itu saya bagian dari PNS. Oke, itu ya. Pada ajang Olimpiade Sains, siswa A, B, C, D, dan dan F menjadi perwakilan masing-masing bidang Olimpiade, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan geografi. Mereka duduk pada meja panjang dengan posisi berjajar, di mana setiap peserta hanya bisa duduk di satu kursi dengan satu peserta di sisi kiri dan satu peserta di sisi kanan. Nah, peserta A duduk di sebelah C, C di sebelah eh C berhadapan dengan D yang merupakan dia perwakilan geografi. Terus D duduk di sebelah A, terus A berhadapan dengan B yang merupakan perwakilan matematika. Terus sebelah kanan dan kiri B adalah E dan F, di mana peserta F merupakan perwakilan bidang biologi. Peserta di kiri, peserta F merupakan perwakilan dari bidang Olimpiade titik-titik. Apa nih? D, Bismillah bener. Sepertinya D. D, duh bener. Is. Oke, oke. Apalagi nih? Ada yang lain nggak? Ngikut aja D. 3D. Jawabannya apa? Ini Zulfatul kayaknya aku ngikut jawaban yang bener aja, Kak. Aku sih yes. Langsung aja. Oke, lanjut langsung bahas ya. Nah, katanya peserta A duduk di sebelah peserta C. Nah, C duduk berhadapan dengan peserta D yang merupakan geografi. Yaitu dia geo. Nah, peserta D duduk di sebelah kanan peserta A.
Artinya kalau misalnya ini ada urutannya, dia itu sebenarnya di sini kan? Eh, iya kanannya A. Gimana ya bilangnya? Kayak, eh, Yaudah langsung aja jawabannya. Atau sebenarnya di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini meja panjang, nah si A ini kalau misalnya kita di posisinya A, misalnya kita di posisi A kan, si D itu ada di sini kan, di sebelah kanannya A. Si C itu ada di sebelah kirinya. Ya, jadi kayak gitu. Nah terus, apa lagi nih? Peserta D duduk di sebelah peserta A. Peserta A berhadapan dengan peserta B. Terus, nah sebelah kanan dan kiri B adalah E dan F. Kirinya tuh kan berarti yang ini ya. Eh, ya, ini E, ini F. Ya, terus katanya dia matematika. Nah, sebelah apa sih pertanyaannya? Sebelah kiri peserta F adalah Geo. Yang E. Buset. Siap. Jangan gitu, jangan gitu. Emang itu semua sih jujur tadi. Mm, mm, mm. Tersebentar mungkin Kak. Gak kebayang apa lah. Tadi Eko. Oke, aku langsung lanjut ya. Apa ada yang mau ditanyain dulu gak nih? Lanjut, lanjut. Oke. Ini gampang sih kayaknya. Iya, gampang, gampang. Ini nggak ada ngecoh-ngecoh nih, nggak ada ngecoh-ngecoh. Berikut merupakan data pendaftar selama 5 tahun berturut-turut. Pada tahun berapa yang memiliki presentase peserta paling tinggi? Ini jawabannya pasti satu nih, nggak ngecoh nih. B, 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 B. Yakin? B, 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 B. Oke, B for Bismillah. Asik. Nah, persentase itu kan, persentase yang diterima tuh kan, ini ya, peserta yang diterima per peserta yang daftar. Nah, terus ini kan ada beberapa yang jumlah penerimanya itu sama gitu. Hari ini kita golongin aja. Ini pendaftar per diterima. Nah, ada kan yang diterimanya tuh ada jadi dua golongan ya. Ada yang 350, ada yang 300. Nah, yang 300 kita cari yang paling sedikit pendaftarnya biar nanti hasilnya paling tinggi gitu. Kan semakin sedikit pendaftar semakin eh kebalik ya? Iya iya kebalik. Ini diterima, ini daftar. Listiku Kak. Oke. Nah, jadi yang 350 itu kan ada dua ya. Nah, yang paling pendaftar yang paling sedikit kan yang ini. Jadi kita ngitungnya yang ini aja. Biar nggak terlalu capek gitu. Soalnya persentasenya pasti paling tinggi. Lebih tinggi daripada yang ini. Terus yang 300 yang paling sedikit yang ini. Yaudah, kita langsung hitung aja. Langsung bandingin. Ini 300 per 750 kali 100%. Itu dia 40%. Ini 350 per
775 kali 100%. Dia jawabannya 45%. Jadi benar ya jawabannya yang B. Good job, good job. Akhirnya nggak salah. Bever betul, betul. Alhamdulillah. Akhirnya. Instingku salah, Kak. Aduh, akhirnya satu kiblat. Bener, bener. Oke, lanjut ya. Ketika banyak pekerjaan, karyawan A mencapai hasil kinerja yang sangat baik. Namun ketika jumlah pekerjaan yang karyawan A lebih sedikit, kinerjanya cenderung di bawah harapan perusahaan. Nah, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut? Ini jawabannya gampang sih. Apa nih? Deka. Sebenarnya aku yang buat soal. Oke, siap Sabrina. D, 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 D. Oke, kita kunci ya. Yang A, karyawan A merupakan karyawan berprestasi. Ini enggak ya. Kalau misalnya dia berprestasi, mau dia kerjanya lebih sedikit, mau dia kerjanya lebih banyak, harusnya dia tetap bisa mencapai harapan perusahaan. Nah, terus yang B, karyawan merasa lebih nyaman dengan pekerjaan yang lebih sedikit. Ini bertentangan dengan soal ya. Ya, dia bertentangan. Kan dia lebih sedikit, makin eh, tidak memenuhi harapan perusahaan. Nah, yang C, ekspresi perusahaan, ekspektasi perusahaan, karyawan A terlalu tinggi. Ini juga enggak, karena ternyata si A tetap bisa mencapai ekspektasi tersebut. Terus yang D, semakin banyak pekerjaan yang diterima, karyawan A semakin fokus gitu. Ini bisa. Terus beban kerja karyawan A sudah sesuai dengan gaji yang dia harapkan. Ini enggak relevan ya. Jadi jawabannya yang D. Good job, good job. Aduh. Mantap. Aman, aman. Lanjut. Oke. 19. Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa 9,9 juta Gen Z di Indonesia pengangguran, yaitu tidak bekerja dan tidak sedang sekolah. Pengamat pendidikan menyebutkan bahwa mayoritas Gen Z tidak memiliki ambisi dalam hidupnya, baik karir maupun gelar pendidikan. Manakah pernyataan-pernyataan yang memperlemah dan yang memperkuat dan tidak memperkuat pendapat pengamat tersebut? Yang A, hoax ini. Ya hoax ini. Gimana sih? 19 juta lapangan pekerjaannya aja belum ada. Oke, yang A. Yang A, kok yang A sih? Yang pertama, Gen Z sering berganti pekerjaan dengan durasi tempat kerja kurang dari 2 tahun. Ini yang pertama atau memperkuat atau tidak memperkuat? M atau TM? Loh, loh. M, M. Benar. Ini memperkuat ya. Artinya Gen Z-nya tuh nggak punya ambisi gitu. Makanya dia 2 tahun langsung langsung keluar. Terus Gen Z lebih mementingkan kestabilan ekonomi dibandingkan gaji yang tinggi. Dengan gaji yang tinggi. Ini M atau TM? TM kayaknya. Oke. Ini Sabrina yang buat soal sih kayaknya. Ini TM ya. Gen Z eh kan katanya dia mementingkan kestabilan ekonomi dengan gaji yang tinggi. Artinya dia punya ambisi untuk mencapai ini gitu. Terus yang ketiga, tingkat pendidikan tidak menjamin kesejahteraan seseorang, khususnya pada Gen Z. Ini M atau TM? TM, TM, Jawabannya yang M. Karena pendidikan itu tidak menjamin kesejahteraan, makanya si Gen Z ini tidak punya ambisi gitu. Ah, makanya dia memperkuat. Nah, yang keempat, banyak perusahaan yang mengapresiasi semangat kerja Gen Z. Ini mah jelas ya. TM, benar.
Nah, karena dia diapresiasi, artinya dia punya ambisi gitu. Terus mayoritas Gen Z masih tinggal bersama orang tua mereka. Ini M atau TM? TM. TM. M. Jawabannya yang M. Karena karena dia masih tinggal bareng orang tua, ya udah gitu. Harus punya ambisi apa kan? Masih santai aja gitu sama orang tua tinggalnya juga. Jadi itu yang memperkuat pernyataan. Artinya di si Gazi ini katanya tidak memiliki ambisi dalam hidupnya. Yang 20, siswa A memiliki jadwal les piano setiap Sabtu dan siswa B, wait. Siswa A, jadwal les pianonya adalah hari Sabtu. Siswa B adalah hari Minggu jadwalnya. Nah, jadwal les B dan C selalu sama. Bulan depan siswa A bertukar dengan siswa C. Yang pasti benar adalah apa nih? Apa nih? Apa nih? Ya, kalian kalian pasti takut salah jawab ya. C. Tanda aja B. C. C. B. Oke, berarti jawabannya antara C atau B. Soalnya tukeran. Ya, benar. Ya udah, ini before, after. Ini Sabtu, ini Minggu. Before itu kan A tuh Sabtu, B tuh Minggu. Dan B tuh selalu B dan C itu selalu sama. Nah, terus katanya si A dan C itu dia tuh keren. Jadi C di sini, A di sini. Nah, pernyataannya si B ini apakah aku dia ke sini ataukah dia ke sini? Kemarin aku ketemu buat soal Kak B katanya. Oke. Bener gak ya? Jawabannya adalah yang di sini Aceh. Ya, betul. B-nya tetap ke sini. Karena kita nggak bisa ngubah si ini kan. Siswa B dan C itu selalu sama jadwalnya. Ini setelah minggu A dan C pertukaran pun, si pernyataan ini nggak berubah kan. Artinya si B tetap ngikut sama si C. Jadi jawabannya yang C. Yang buat muridku. Udah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi udah ada yang bener tau itu. Beberapa. Good job, good job. Lanjut ya. Gak mau, susah gak mau. Apa itu? Kamu nulis apa nih, Sa? Gak apa-apa. Semua gak apa-apa. Aduh. YC, tadi salah tulis. Oke, boleh. Lanjut ya. 31. Guru A mengatakan bahwa mata pelajaran biologi hanya berfokus pada menghafal dan pemahaman materi. Kata guru B, matematika merupakan dasar dari semua ilmu, termasuk biologi. Per tahun 2023, ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri (UTBK SNBT) hanya menguji penalaran matematika dan literasi bahasa. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hubungan pernyataan guru A dan guru B terhadap ujian UTBK SNBT? Apa nih? Jing jing. Hmm, hmm. B, B kayaknya B, B, Bismillah B, Bismillah B, B for benar.
Oke, kita kunci ya. Hmm, Nah, kita lihat nih. Eh Tadi itu kan si guru A tuh dia ngebahasnya tentang biologi. Yang guru B itu dia ngebahasnya tentang biologi dan matematika. Ya, biologi dan matematika. Nah, di datanya kan dia adanya matematika dan bahasa gitu. Nah, apakah si guru A nyantolin tentang matematika dan literasi bahasa? Enggak ya, dia dia nggak relevan sama guru A. Terus yang B, ini ada matematikanya. Artinya ini bisa aja dia memperkuat atau memperlemah pernyataan si guru B. Nah, terus katanya di UTBK itu yang diujiin matematika dan literasi bahasa doang. Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak ada biologinya gitu? Karena tadi eh, matematika itu dasar dari semua ilmu, ilmu termasuk biologi. Makanya si matematika ini dianggap mewakili biologi. Karena dia memperkuat pernyataan guru B yang B. Yeay. Good job, good job. Kata yang buat soal jawabannya B. Boleh. Aman, aman. Lanjut ya. Dr. Siti Aisyah, peneliti di LIPI, menyatakan bahwa tingkat polusi udara di beberapa kota di Indonesia telah melampaui batas aman yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu 25, ini itu berarti mikrogram per meter kubik untuk polutan PM2,5. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tingkat PM2,2,5 2,5 seringkali mencapai 70 mikrogram meter kubik. Terus kondisi ini tentu berbahaya bagi kesehatan masyarakat, terutama untuk anak-anak dan lansia. Jelas Dokter Siti dalam acara seminar lingkungan. Terus kesimpulan yang paling tepat adalah Bismillah D. D. Antara D atau F. Boleh. D. Udah, kunci ya. Yang A, mayoritas polisi. Ini nggak disebutin. Terus yang B, pemerintah harusnya membuat kebijakan untuk menurunkan. Ini juga nggak dibahas ya. Kan kita ditanyanya kesimpulan gitu. Terus yang C, tingkat polusi Surabaya cenderung aman dibandingkan kota lainnya. Ini nggak dibahas juga. Kayak yang dibahas kan cuma Surabaya dan Jakarta doang. Dia nggak ngebahas perbandingan dengan kota lainnya gitu. Terus yang D, kita perlu waspada terhadap kesehatan karena tingkat polusi yang sangat tinggi. Ini bisa karena nanti tadi. Nah, ini kan kondisi ini tentu berbahaya gitu. Oh, jadi kita perlu waspada karena kondisinya berbahaya. Terus yang E, tingkat polusi yang tinggi di kota besar sangat wajar karena mobilitas yang tinggi. Ini nggak dibahas juga. Jadi jawabannya yang D. Good job, good job. 23. Jika siswa A memperoleh peringkat di kelas, dia akan memperoleh tambahan uang saku dari ayahnya. Jika memperoleh tambahan uang saku, maka ia akan gunakan untuk menonton konser boy band. Simpulannya adalah pakai silogisme. C, C. Hmm, yang benar. C. 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 Yakin bang? Oke, C ya. Hmm. Silogisme jawabannya C. D karena tipu. Kok gitu soalnya? Oh, Shalsa, sorry. D. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D.
Antara C atau B. Ada yang B. Oke, boleh, boleh. Oke. Jika A memperoleh peringkat di kelas, artinya ini P-nya kan, maka dia akan memperoleh tambahan uang saku dari ayahnya. Ini Ki. P maka Ki. Jika dia memperoleh uang saku Ki, maka dia bakal nonton konser boy band. Ki maka A B C D F G H I J K L M. Ki R. Simpulannya adalah, ini kan kalau misalnya kita tarik kesimpulan, P maka R, atau lingkaran R, atau lingkaran P, atau lingkaran P, atau R, atau R dan P. Yang mana nih? Iya betul. RZT. Kalau tipe biasanya itu jawabannya. Boleh. Langsung aja Kak, boleh. Jawabannya yang ini ya. Kenapa yang C salah? Karena kan siswa memperoleh juara kelas dan menonton. Ini kan dia eh, P dan R gitu. Sedangkan kan tadi bisanya cuma R dan P doang gitu. Nggak bisa P dan R. Kebalik. Nah terus yang D katanya dia tidak memperoleh juara kelas atau menonton konser boy band. Dia tidak P atau R. Artinya ini yang benarnya yang D gitu. Kata mama D. Mama kamu ikutan UTBK aja, Farhan. Langsung jawabannya Kak. Tahu kali ini sibuk rebut. Alhamdulillah. Terima kasih Mama. Oke lanjut ya. Negara X memiliki suku budaya. Mayoritas suku berada di Pulau J. Semua budaya wajib dilestarikan. Simpulan yang tepat adalah apa nih? Makasih Tipo. Apa nih? Apa nih? Ini Jawa. Jawa adalah Kuenji. Kalian ada yang dari Sumatera gak? Atau dari luar Jawa? Ada. Dari mana? Dari mana? Ya adalah. Dari mana? Dari mana? Sorry. Iya. Wait. Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Hmm, 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 hmm. Sumbar. Bukit Tinggi. Satu kota kalian mereka. Satu provinsi, deng. Oke. Apa nih jawabannya? Dari Riau. Keren, keren. Yuk, pakai semesta. Hmm, hmm, hmm. Negara X memiliki beragam suku budaya. Ini kotak suku dan budaya. Nah, ini Pulau J. Pulau J. Terus katanya semua ada yang di kotak ini wajib dilestarikan. Nah, ya gitulah. Wait. Lestarikan. Jawabannya yang C. Oke. Benar ya? Ya, semua suku dan budaya terdapat ini enggak. Karena kan bisa jadi di pulau lain gitu, di mana gitu.
Terus yang B, beberapa budaya negara X tidak dilestarikan. Ini juga salah. Terus yang D, budaya sangat dijunjung tinggi. Ini nggak dibahas. Ini yang E, tidak semua kepulauan. Ini nggak dibahas juga. Jadi jawabannya yang C. Good job, good job. 25. Diagram berikut menunjukkan data pendapatan dan modal dari perusahaan kosmetik A. Pada bulan apa yang memiliki persentase persentase keuntungan paling tinggi? Penih. Jadi rumusnya tuh kan pemasukan dikurang modal per modal. Itu kan keuntungan ya. Ini udah. Januari. Januari, Januari. Ah, ada yang lain nggak? Ah. Farhan dikasih tahu mama lagi nggak Farhan? Ah, oke, kita hitung ya. Hmm, itu sebenarnya teman-teman tinggal cari mana yang modalnya paling kecil, tapi si gap ininya tuh dia paling gede gitu. Si keuntungannya paling gede. Nah ini mah jelas yang kayaknya nggak mungkin kita lewat aja. Ini terus ini juga. Artinya kemungkinan yang ini, kalau nggak yang ini kan. Nah, yang ini dia kan 35 per 15. Sedangkan yang ini dia 40 per 20. Ini itu 200 ya, 200%. Sedangkan yang ini, dia kan 200%-nya tuh 30 ya. Artinya ini 200 di 233 kalau nggak salah. Ya, 233% lah ini. Jawabannya yang Januari. Itu good job, good job. Ah, karena ini Januari bener. Jatah hoki Januari. Maret nggak ada di opsi. Iya juga ya. Maret nggak ada di opsi, benar-benar. Jadi sebenarnya teman-teman gak usah ngitung sih. Lihat aja kan yang paling gede tuh yang ini. Ya udah langsung Januari. Gak ngeh. Jujur, jujur aku baru baru ngeh nggak ada Januari, nggak ada Maret tau. Lanjut, lanjut. Sebagian karyawan tidak dipromosikan dan tidak memperoleh kenaikan gaji jika mereka tidak bekerja dengan giat. Kondisi ini akan terjadi jika karyawan kurang profesional dan tidak dapat memprioritaskan pekerjaan mereka. Simpulan yang benar adalah ini silogisme lagi. Apa nih? Apa nih? Atau sebenarnya pakai logika juga bisa sih. Aman aja. C, 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 C. Oke. Hmm. Nah, kita mulainya dari yang belakang. Jika karyawannya kurang profesional dan tidak dapat memprioritaskan, ini P, maka dia ini key-nya. Dia tidak akan dipromosikan dan tidak memperoleh kenaikan gaji. Eh, dari ininya juga berarti. Maka mereka ini key-nya. Tidak bekerja dengan giat. Oke, terus tadi kan?
maka jika mereka tidak bekerja dengan dia giat, maka tidak dipromosikan dan tidak memperoleh kenaikan gaji. Maka R. P maka R. Hmm, Cobanya yang benar ya yang C. Sebagian karyawan tidak dipromosikan jika kurang profesional dari eh ya jika kurang profesional dalam kerja. Mereka kurang profesional maka dia tidak dipromosikan. Betul, betul. Good job, good job. Farhan kok jawab? Oh, C. Gak apa-apa, Ding. Yang A. Hanya karyawan tertentu. Ini bisa aja benar yang A. Cuman kan kalau kita lihat-lihat eh, yang A itu dia tidak menyebutkan dia tidak dipromosikan dan memperoleh gajinya tuh karena apa gitu. Sedangkan yang C itu dia menjawab dia tuh tidak dipromosikan karena apanya. Makanya yang C lebih benar. Begitu. Terus yang B seorang karyawan ini enggak kebalik ya. Terus yang D ini juga enggak, ini juga enggak. Oke, lanjut. Dulu tuh ya jumlah sekolah swasta di Indonesia semakin banyak dibandingkan 5 tahun yang lalu. Pengamat pendidikan menyebutkan bahwa semakin banyak sekolah swasta akan menyebabkan semakin ketat persaingan sekolah dalam memperoleh peserta didik baru. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah pendapat pengamat tersebut? Yang pertama, mayoritas sekolah dapat memperoleh medali. Olimpiade Sains adalah sekolah swasta. Ini memperlemah atau tidak memperlemah? TM. Bener ya? Dia memperkuat. Artinya si swasta ini semakin bisa bersaing lah untuk mendapatkan peserta didik baru. Yang kedua, biaya sekolah swasta cenderung lebih mahal dibandingkan sekolah negeri. Ini M, benar. Karena dia mahal, jadinya eh, peserta, peserta didik baru tuh tetap nyari yang murah gitu. Ada kemungkinan mereka tetap nyari yang murah. Makanya dia memperlemah. Terus yang ketiga, sekolah swasta hanya untuk orang tua dengan taraf ekonomi menengah ke atas. Ini empor mahal. Ini apa nih? MTM. Wih, Hasbi udah jawab lagi nih. Bener ya? Karena ya sama kayak yang sebelumnya. Karena dia untuk orang-orang tertentu doang, makanya ini tetap ada apa ya bagian yang peserta didik baru tuh nggak terlalu bersaing ketat gitu. Terus yang keempat, pertumbuhan jumlah sekolah swasta lebih cepat dibandingkan ini perlemah atau tidak perlemah? TM. Let's go, benar-benar. Karena sekolahnya lebih cepat dibandingkan muridnya, artinya ada persaingan dong buat mendapatkan peserta didik barunya. Terus yang kelima, sekolah swasta hanya mementingkan pendapatan sekolah dibandingkan kualitas pengajaran. Ini yang TM. Jawabannya yang benar. Karena mereka tidak mementingkan kualitas pengajaran, makanya peserta didik baru tuh nggak terlalu bersaing gitu ke sekolah swasta itu gitu. Jadi dia memperlemah. 28. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat polusi udara di kota ini telah menurun. Penurunan ini terjadi setelah banyak warga yang mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi utama. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi dari argumen tersebut? Apa nih?
Mm, mm, mm. Oke, kunci ya, yang E. Yang A, pemerintah memberikan subsidi. Eh, Tadi itu kan katanya penurunan ini terjadi setelah banyak warga mulai menggunakan kendaraan listrik sebagai alternatif. Hmm. Si polusi udaranya itu berkurang karena warganya tuh mulai menggunakan kendaraan listrik. Nah, terus katanya eh, ini bisa terus infrastruktur tersedia di seluruh kota ini juga bisa. Terus kendaraan berbahan minyak lebih efisien dibandingkan kendaraan listrik. Ini enggak. Terus harga kendaraan listrik lebih murah dibandingkan ini juga bisa. Yang warga kota ini telah beralih menggunakan untuk mengurangi polusi. Ini juga bisa. Nah, cuman jawabannya adalah yang karena yang A, B, dan D ini dia lebih menekankan ke penggunaan kendaraan listriknya gitu. Tapi dia nggak ngebahas tentang si pengurangan polusinya. Nah, sedangkan yang katanya para warga tuh beralih menggunakan listrik untuk mengurangi, emang untuk mengurangi polusi. Jadi ini benar. Semuanya bisa. Hmm, hmm, hmm. Yang 29. Proses seleksi CPNS harus dilakukan ulang jika terbukti banyak peserta CPNS yang menggunakan jasa joki. Jika proses seleksi dilakukan ulang, maka pemerintah akan kekurangan tenaga kerja. Hal ini dadah. Hal ini menyebabkan kinerja PNS akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan kinerja PNS cenderung tetap setiap tahun. Simpulannya adalah ini pakai silogisme. Ever easy. Apa nih? Udah mau jam 3. Gak kerasa ya. Ya udah deh. A. A. Bismillah PU 1000. Amin. A. 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 Oke. A aja lah. Bahas ya. Eh. Hmm. Seleksinya harus diulang jika terbukti banyak peserta yang menggunakan jasa joki. Artinya jikanya tuh kan jika P maka ini Q. P maka Q. Terus jika proses seleksi dilaksanakan ulang ini P-nya, maka pemerintah akan kekurangan tenaga kerja ini Q. Kok P lagi sih? Sorry, sorry. Itu berarti S, P. Kideng bener-bener. Ki ini R, ini Ki maka R. Jika seleksi diulang, maka pemerintah akan kekurangan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan kinerja PNS menurun. Ya itu R-nya. Ini deng, ini R-nya. Karena R ini, makanya jadi S. Kinerjanya menurun. R maka S. Terus katanya hasil evaluasi menunjukkan kinerja PNS cenderung tetap. Ini kita buat kesimpulannya dulu. P maka S. Nah, terus ini datanya katanya kinerjanya cenderung tetap. Artinya dia tidak tidak S. Lingkaran S, maka lingkaran P. Simpulannya adalah mau ganti jawaban dulu kan nih? C, C. Ya, betul. C. Tidak terbukti terjadi kecurangan pada proses seleksi. Kata Mama C. Mantap. Yaudah, langsung lanjut ya. 30.
Sekolah X membuka lowongan staf kantor, jumlah pendaftar perempuannya selama 5 hari adalah segini, segini, dan segini. Sedangkan jumlah pendaftar laki-lakinya adalah segini, segini, dan segini. Jika trennya itu konstan, maka pada hari ke-7 jumlahnya berapa gitu, total pendaftarnya? Apa nih? Tadi tadi aku mah cek. Eh. Eh, dengerin nggak? Ya udah bahas ya. Ini 23, 28, 32, 35, 37. Ini pas kalau nggak salah. Demokrasi boleh. Ini hari kelima kan? H5. Ini H6. Ini H7. Kita nyari H7-nya. Nah, ini poinnya tuh kan. Ini plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, plus 0. Ini 38. Ini tetap 38. Itu yang P, perempuan. Ini yang laki-lakinya 37, 35, empat Oh, puluh, 32, 4, 3. Ini dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ini kayak gini. Ini ke sini plus 3. Ini mana sih? Ini ke sini dia plus 3. Sorry, salah tulis. Makanya dia ke sini juga dia plus 3. Ini 46. Sedangkan yang ini dia min 3. 35, 32 ke sini dia min 3 juga. Ini 29. Nah, hari ketujuhnya totalnya berapa? 84. Betul. Ih. Mantap. Nah, 45. Ya, gitulah pokoknya. Mantap, mantap. Akhirnya soal terakhir bener. Oke. Good job, guys. Udah ya, berarti semuanya nanti ini aku kirim filenya. Hmm, hmm, hmm. Ais. Bingung pilih Oxford atau Harvard. Siap, siap. Kamu filenya boleh. Bentar, bentar. Oh, kalian sambil ngerjain ini aja sih. Quiz-quiz. Last nih, hari terakhir gitu. Gimana rasanya hari terakhir learning camp? Capek atau senang? Wait. Mm. Mana ya? Oh ini, feeling. Kok gitu? Seru banget Pak, apalagi PO yakin serius 100. Kok 100? 1000 gak sih harusnya? Seru, capek, seru, sedih juga. Tadi tadi pagi yang senamnya paling heboh siapa? Wait. Oh, udah kemarin. Ih, unik ya. Kirain aku hari ini. Soalnya kan eh aku learning camp tahun kemarin juga. Jadi aku tahu gitu. Biasanya tuh Sabtu gitu. Oh, oke. Udah kekirim? Oh, udah ya. Boleh dikerjain dulu ya teman-teman. Gue sih.
Iya aku kimia. Kimia. Teknik. Boleh. Ini siapa yang mau masuk Unpad? Ada gak? Ada gak? Kimia pusing gak? Woi, Zulfatul mau kemana? Zulfatul. Farhan mau kemana? Kimia eh 50-50 sih. Soalnya yang pusing tuh kayak karena aku teknik ya, kayak termodinamika yang gitu-gitunya. Cuman sisanya mah aman-aman aja. Mending kimia atau fisika? Hmm, tergantung. Oh, mau ke aktu. Temen aku ada yang di aktu. Kalau menurut aku mending kimia atau fisika. Dua-duanya bagus sih. Tergantung kamu nanti mau kerjanya kemana. Kalau kalau kimia tuh sedikit spoiler, dia lebih apa ya? Hmm, 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 hmm. Pokoknya kalau fisika tuh dia lebih ke alat-alat sama proses. Kalau kimia lebih ke ngolah bahannya gitu. Kalau di industri. Kimia lebih ke quality control. Aktu. Sintek Kim. Amin, amin. Oh, Farbah. Siapa? Angkatan 25 kah? Hmm, hmm, hmm. Oh, unik banget, Pau. Kalian udah pada ngerjain kuis? Apalagi? Namanya Paun. Oh, oke. Wait, wait. Aku kirim file. Hmm, 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 hmm. Mantap, pujian. Koleksi. Iya, lupa. Hmm. Kalian ada IG kelas gak? Apa tuh? Betulan dong, betulan dong. Iya, apa nama IG-nya? Oh, oke. Wait, wait. Buat SG. Siap. Mana tadi? Hmm. 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 Iya. Wait. Tag kami semua.
Iya, ini hari terakhir aku nutor LC juga sih. Wait. Hmm, hmm. Ya sama ini IG aku. Oh, yang mau mutualan, ya boleh lah, follow-follow. Oke, karena udah jam 3, teman-teman kalau misalnya ada yang belum selesai kuisnya boleh diselesain dulu. Sekian dari aku, makasih banyak teman-teman. eh Semoga yang mau masuk Unpad masuk Unpad, semoga yang mau masuk UI masuk UI, semoga yang mau masuk ITB masuk ITB. Semoga kalian diterima di kampus pilihan kalian. Terus semoga kalian dapat biru-biru lah di SNBP atau SNBT. Semangat teman-teman, jangan lupa bersyukur. Dah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Farel untuk kelas tutorial kita di hari ini di Subtis PU sangat menyenangkan sekali ya teman-teman juga sangat aktif di kelas hari ini. Terus sebelum ditutup ya Kak, kita akan melakukan dokumentasi dulu terakhir nih DLC 1 ini. Oke teman-teman yang belum on cam dipersilahkan untuk on cam dulu. Oke, sudah siap. Guys, jangan ada yang chat dulu guys. Kehalangan itunya. Stop. Udah ya, satu, dua, satu, dua, tiga. Lupa. Kayak ke Farel, kita tuh punya ini ya, Kak, punya gaya kelas gitu. Jadi kayaknya angka 5 terus 2 gitu. Jadi kayak kelas 25. Nah, begitu. Oke, teman-teman, aku lupa. Kayak kita hitung 1 sampai 3 lagi. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Farel untuk kelas tutorial kita di siang hari ini. Jika Kakak ada agenda lain dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meeting. Dadah teman-teman. Bye-bye Kak. Terima Oke, teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah aktif gitu ya di kelas hari ini. Jujur kalau suasananya aktif, kalau teman-temannya juga kayak pada asbun gitu, jadi kerasa lebih hidup kan kelasnya. Jadi teman-teman mungkin ke depannya juga diusahakan untuk terus bertahan gitu ya, dipertahankan seperti ini kayak gitu. Jadi pertahankan suasana kelas yang kayak menyenangkan, yang nggak terlalu kaku kayak gitu. Jadi kerasanya tuh kayak udah tahu-tahu udah selesai aja kayak Nah, mungkin teman-teman sedikit evaluasi juga dari aku tadi melanjut ke yang tadi aku tadi lupa banget bilang. Terus lagi aku ngomongin terima kasih juga buat teman-teman dan aku juga sebenarnya tuh ngerasa mohon maaf banget ngerasa masih banyak kurangnya gitu ya sebagai fasil entah itu mungkin di awal-awal aku juga nggak hadir gitu ya karena ada beberapa urusan dan digantikan oleh Kak Lia kayak gitu. Nah teman-teman sebetulnya itu Fasil pun setiap hari itu mengevaluasi aku pun setiap hari pun sama gitu mengevaluasi kayak apa yang kurang apa yang harus aku perbaiki kayak gitu. Aku sampai nanya ke teman-temanku kayak guys gimana sih caranya kayak biar kelas aku tuh kayak bonding gimana biar kalian itu bisa saling dekat. Aku tuh sampai nanyain ke teman-teman aku guys kayak biar kita tuh kerasa gitu kekeluargaannya tapi alhamdulillah itu sampai hari ini aku merasa
kalian itu banyak sekali progresnya. Mungkin dari awal-awal ngerasa kayak canggung, kayak malu-malu, tapi sekarang kayak ngerasanya tuh kalian lebih lebih santai, lebih berbaur kayak gitu. Nah, teman-teman, aku juga mau kasih tahu bahwa sebetulnya tugas Fasil, tugas aku itu bukan cuma nemenin kalian doang, Spirmon, nemenin kalian doang kelas materi, nemenin kalian kelas tutorial. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh tempat curhat, teman-teman butuh tempat untuk mengadu, teman-teman mau nanyain pendapat, misalnya teman-teman mau curhat tentang masalahnya, tentang mungkin pemilihan jurusan ataupun perkuliahan, boleh banget hubungin aku, teman-teman. Jadi aku tuh bukan cuma nemenin kalian ya, tapi aku juga bisa menjadi support system buat kalian juga kayak gitu. Nah, teman-teman juga, eh sekali lagi aku tuh cuma mau bilang teman-teman, aku tuh buat membangun kelas kita supaya solid, membangun kelas kita supaya kerjasama, supaya kerasa bondingnya itu aku butuh banget bantuan dari kalian. Jadi aku butuh banget kalian juga harus ikut support gitu ya, kalian juga harus ikut kerjasama kayak gitu. Kalian juga harus ikut eh, berusaha gitu untuk saling membonding. Jadi nggak cuma dari aku, nggak cuma mungkin dari sebagian orang, tapi kalian kita semua tuh sama-sama berusaha untuk saling mendekatkan diri kayak gitu. Karena teman-teman LC ini tuh jujur setelah LC Sabtu kan kita cuma seminggu sekali doang ya, cuma di weekend doang. Itu tuh bakal kerasa singkat banget karena cuma seminggu sekali. Ya seminggu sekali mah kayak ya udah udah selesai kayak gitu. Jadi benar-benar nggak terasa gitu teman-teman LC itu ke depannya itu bakal terasa lebih singkat karena saya di weekend aja. Nah, kayak itu. Jadi kalau misalnya teman-teman eh, punya usul konten, teman-teman punya usul kegiatan yang kita bisa lakukan bareng gitu. Teman-teman misalnya mau ngadain Zoom bareng, teman-teman mau ngadain hal yang lain gitu, boleh banget kasih usulnya di grup ya. Saya, kan kita kayaknya bikin konten ini lagi deh, bikin konten ini boleh banget buat usul di grup atau misalnya ke PC aku juga boleh kayak gitu. Nah, terakhir teman-teman, aku berharapnya itu kegiatan LC ini tuh bukan cuman kegiatan rutinan kalian gitu, tapi grup ini juga kelompok 25 ini juga bisa jadi buat teman-teman tempat bertumbuh, teman-teman punya support system, teman-teman punya keluarga baru, punya apa ya, teman-teman seperjuangan baru. Jadi aku berharapnya teman-teman bisa saling support, bisa saling mendekatkan diri kayak gitu, bisa saling kerjasama, bisa benar-benar jangan rasa kayak keluarga gitu kita itu ya gitu kayak gitu mungkin teman-teman dari aku terakhir sekali lagi oh iya sebenarnya itu aku itu pengen ya meskipun mungkin hari ini LC terakhir kita tapi teman-teman khususnya mungkin kayak yang bagian tugas kayak bagian admin Instagram ataupun bagian desain teman-teman kita tetap meramaikan Instagram tuh. Nanti aku bagi-bagi tugas deh gitu biar lebih koordinatornya itu lebih gampang kayak gitu ya kayak gitu mungkin dari aku saja terima kasih teman-teman semuanya see you di Sabtu depan dadah. Terima kasih banyak aja, Kak. Makasih Terima banyak. kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama semuanya bye bye. Memang, dan gara-gara naik belajar enggak lo yang naik. Naik.